Kembali di pemrograman C++. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan operasi I/O, input-output ke file berupa file teks. Untuk sesi pertama ini saya akan membahas bagaimana kita melakukan operasi output ke file teks. Di sini di pemrograman C++ ini untuk melakukan operasi input output ke file teks, kita bisa menggunakan library AppStream ya. Kita bisa menggunakan library AppStream di mana di library AppStream ini didukung beberapa objek ya atau kelas operasi input output ke file teks, yaitu kelas AppStream atau output AppStream, kelas AppStream atau input AppStream, dan kelas AppStream itu sendiri yang mensupport kedua operasi baik itu input maupun output. Di samping itu, karena ini akan operasi write atau output berupa teks, saya juga menggunakan library string karena akan menulis beberapa tipe data berupa string ya. Untuk mempermudah, saya gunakan namespace std. Nah, operasi input output itu sudah sering kita gunakan dengan menggunakan kelas cin dan cout ya, cin dan cout. Kalau untuk output kita biasanya menggunakan cout ini kan, dengan sintaks cout, kemudian teks yang mau kita tampilkan ya, seperti ini. Nah, sekarang kita ganti, kalau ini cout ini adalah operasi output standar ke standar sistem outputnya komputer. Jadi kalau standar outputnya adalah ke terminal, maka nanti ini ditampilkan di terminal gitu ya. Nah, sekarang kita rubah outputnya itu adalah ke file, nanti dibuat sebuah file. Jadi kalau operasi file itu kan operasinya ada operasi create, operasi write, operasi edit, operasi read, dan operasi delete ya. Nah, di sini kita hanya akan melakukan operasi write output, kita tidak spesifik melakukan operasi create maupun operasi delete ya. Kita gunakan kelas OAppStream ya, kelas OAppStream ya. Saya kasih nama variabelnya adalah fh. Ini akan melakukan operasi output ke file yang saya kasih nama data.txt gitu ya. Kemudian sintak untuk melakukan operasi ini adalah di sini kita tipe filenya saya bertipe OAppStream untuk keperluan output, kemudian nama filenya yang akan dijadikan sebagai output, kemudian kita ikuti dengan flagging operasi input outputnya ya, flagging operasi input outputnya. Khusus untuk operasi AppStream itu AppStream itu ada flagging untuk keperluan. By default itu adalah operasinya out. By default, jadi kalau kita tidak cantumkan maka dia flagnya out. Kemudian berikutnya itu ada add, ini at the end ya, at the end of file. Jadi akan mulai menulis di bagian akhir dari file begitu ya. Kemudian ada append. Ini akan, kalau filenya sudah ada, jadi kalau file data.txt ini sudah ada, maka dia tidak akan menimpa ya isi dari filenya, dia akan melanjutkan melakukan operasi append. Jadi dia menambahi di belakang begitu ya.
Lalu juga ada binary. Ini operasi, walaupun di sini kita menyimpan dalam data berupa teks, tapi kalau menggunakan flagging binary ini maka data disimpan dalam bentuk biner ya, file binary gitu ya. Kemudian ada juga flagging truncate ya. Dimana flagging truncate ini ketika filenya ini di file handle-nya ini di create, maka data yang ada di file ini, jika file ini sudah berisi data, maka filenya itu datanya akan dihapus atau ditruncate, dikosongkan gitu ya, di reset. Nah, yang pertama kita coba tanpa flagging dulu atau dengan menggunakan standarnya yaitu atau defaultnya yaitu out. Kita langsung saja menggantikan ya. Jadi operasi menulis yang ini, kalau tadi sebelumnya operasi ini teks yang ditulis gitu ya. Dari operasi output. Nah, ini kalau awalnya dia keluar di terminal, kita sekarang rubah arahnya ke file ya. Jadi cukup kita ganti dengan fh ya, sesuai dengan nama variabel yang kita gunakan untuk handle filenya. Maka di sini kita panggil variabelnya itu sama, artinya kita meminta agar data ini ditulis ke file yang dihandle oleh fh, yaitu data.txt ya. Jadi cukup sederhana seperti ini untuk melakukan operasi write ke file, khususnya berupa file teks ya. Kita langsung jalankan. Nah, jadi ini file data.txt di create, kemudian dilakukan operasi menulis ke file data.txt sesuai dengan yang kita minta di sini ya. Jadi sudah ditulis seperti ini. Nah, ini by default dia menggunakan flagging out ya. Kalau kita ingin spesifik lakukan flagging, kita bisa gunakan flagging dari yang disediakan oleh kelas OAppStream ya. Misalnya saya gunakan flagging out nih, masih menggunakan flagging out ya. Kita tulis lebih dari satu baris misalnya ya. Kita ganti ini baris pertama, kemudian kita ganti baris ya, endl, ini baris kedua gitu ya. Ganti baris. Nah, tadi kan di data.txt sudah ada isinya ini ya, hasil operasi write dari operasi yang pertama. Sekarang kita jalankan ini ya. Nah, jadi ditimpa ya. Ditimpa kemudian di baris yang kedua. Sekarang saya ganti flaggingnya dengan menggunakan ya yang append ya. Kita gunakan yang append. Kan kalau append itu dia menambahkan di terakhir ya, di posisi terakhir. Jadi artinya dia harusnya menambahkan di posisi 3 ini ya, di baris ketiga ini. Nah, kita sedikit modifikasi ya. Saya kasih strip begitu untuk menunjukkan bahwa ini adalah penulisan kesekian kalinya dengan target filenya masih sama, yaitu file data.txt yang ini ya. Kita run. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini yang pertama tadi masih, kemudian dengan operasi append itu akan melanjutkan di bawahnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya combine flaggingnya antara append dengan menggunakan truncate ya. Jadi saya combine itu dengan menggunakan truncate ya.
apakah dilakukan operasi append dan truncate kedua-duanya. Jadi kalau kedua-duanya berarti kan truncate ini akan membersihkan data txt ini, menghapus semua isinya. Kemudian baru pada saat operasi write-nya itu dilakukan append atau menulis apa namanya, paling akhir gitu ya. Padahal paling akhirnya karena sudah dihapus ya nggak ada ya. Jadi ini sama seperti out lah gitu ya, sama seperti flagging out. Kita tulis yaitu adalah plus nih. Nah itu ya. Kita run. Ingat ya, ini posisi terkini data txt 4 baris. Kita run. Oke, sukses. Nah ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi dia tidak menulis ya operasinya. Ini saya pertunjukkan hasil di terminalnya ya. Kita run. Oke, sukses running. Seperti ini ya. Jadi tidak ada yang ditulis. Nah, kita coba combine dengan AT ya. String AT, kemudian kita run. Nah ini ya, berhasil menulis. Kemudian kita combine dengan, ini dibaca OR ya. Ini combine-nya adalah OR, jadi salah satu gitu ya, append atau truncate ya. Nah ini sekarang append atau out gitu ya. Posisi terakhir itu adalah 6 baris ya, 6 baris. Kemudian kita run. Nah, jadi 8 baris ya. Jadi yang append. Nah, sekarang kita tukar antara out di depan dan app ya, append ya. Secara logika ini sebenarnya tidak ada bedanya. Karena operasinya OR, jadi yang mana aja boleh gitu ya. Kita run dan hasilnya sama ya. Jadi tetap berhasil menulis gitu ya. Antara out dan add ya, AT ya. Kita tes. Nah, jadi yang, karena keduanya hampir sama ya. Jadi out itu menimpa, yang AT ini juga menulis di akhir gitu ya. Di akhir, jadi operasinya berhasil menimpa gitu ya. Nah, ini kalau kita menulis string langsung. Bagaimana kalau kita menggunakan variabel? Jadi saya akan buat sebuah variabel string text gitu ya. Ini tulisan, kemudian kita cetak ya, teks. Nah, kemudian saya lakukan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Kita tulis gitu ya, fh, kita tulis i endl ya. Kita gunakan flagging yang out saja, jadi dibersihkan kemudian ditulis ulang ya. Ini kondisi terakhir, kita akan run dan hasilnya adalah seperti ini. Ini tulisan, yaitu hasil dari variabel teks ini. Lalu berikutnya adalah menulis apa namanya, data integer i ini ya.
Nah, bagaimana kalau kita menulis data bilangan real misalnya? Double K sama dengan 3,14 gitu ya. Bilangan pi ya. Kita kalikan dengan K ya. Atau kita ini kan double time sama dengan I kali K gitu ya. Kita tampilkan di sini adalah time. Nah, seperti apa perwujudan bilangan real di output berbasiskan file teks. Kita run dan hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, demikian operasi output ke file ya. Selanjutnya kita akan membahas operasi input atau membaca dari file data teks.